Halo, selamat sore. Hari ini kita akan membahas praktikum yang sudah dijalankan. Ini pertemuan secara daring karena mungkin kalau luring masih ya nggak semuanya optimal lah. Ibarat kata misalkan satu tim itu ada 6 orang, tapi dari 6 orang itu tidak semua berkenan hadir atau dan lainnya ya. Jadi saya ini sajalah ya. Ini direkam oleh saya, jadi misalkan nanti ada yang dibutuhkan untuk rekaman nanti ada di YouTube ya. Oke, saya sebentar. Jadi ini saya share Word kosong dulu, nanti bisa dengan yang lain ya. Aduh. Yang mau kita bahas apa namanya? Yang mau kita bahas ini apa dulu nih awalnya kan ya, skema praktikum ya ceritanya. Itu sebenarnya pertama kali dilakukan sebenarnya adalah pretest ya. Pretest lalu ditambah adanya laporan pendahuluan. Sekarang saya langsung ini seakan juga ditambah untuk evaluasi dan mengambil nilai ya. Jadi di sini kan ada beberapa orang yang termasuk di dalam tim dan saya minta ya menjawab ya pertanyaan saya. Jadi ini langsung kayak diskusi ya. Oke, dari sebentar saya ngambil data dulu. Files foto ya. Yang untuk praktikum distilasi maupun kadar air ya, is oke ya. Sekarang yang distilasi di sini ada Ajeng. Ada? Halo, ada Ajeng di sini? Oke, Brigita ada di sini? Iya, Bu. Oke, Brigita, saya mau tanya dulu ke Brigita ya. Apa sih yang dilakukan di pretest dan laporan pendahuluan ini? Yang dikerjakan sebenarnya apa sih? Bisa dibantu oleh timnya. Sini dalam timnya itu ada Ajeng, Brigita, Raisa, M. Aditya, Fadli, dan Leonardo. Ya, ataupun tim yang lainnya nggak bantu dari timnya Brigita silakan. Jadi itu langsung dapat poin ya ceritanya. Jadi sebenarnya ini kan tahapan dari skema praktikum itu adalah pretest dan laporan pendahuluan. Apa sih yang dikerjain sebenarnya? Saya izin membantu, Bu. Boleh, siapa nih? Wildan, Bu. Oke, Wildan, apa tuh Wildan yang dikerjakan? Kalau untuk pretest itu semacam tes teori untuk kita sebelum melakukan praktikum. Jadi kayak semacam tes tulis gitu, Bu. Tes tulis ya. Sebelum Oke. dilakukan praktikum. Oke. Lalu untuk laporan pendahuluannya Mhm. itu berisi tentang kayak semacam prosedur tentang praktikum yang akan dilakukan. Prosedur yang akan dilakukan. Oke, terus ada lagi? Beserta teori dasar dan beserta pengetahuan pengetahuan umum atau beserta pengetahuan umum. Terus? pengetahuan umum dan sudah menyiapkan data untuk pengamatan. Sudah menyiapkan data pengamatan. Oke, ada lagi?
Cukup, Wildan? Cukup, Ibu. Oke, langsung saya respon ya. Apa ada yang mau menambahkan dari Wildan gitu? Jangan jawab sama ya atau idem ya. Jadi menambahkan itu berarti ya belum ada disampaikan oleh Wildan gitu maksudnya ya. Ada? Maksud saya ada nggak ada jawab ya. Nanti saya langsung tarik kesimpulan sendiri kalau nggak ada yang jawab maksudnya. Oke, saya rasa tidak ada jawaban ya. Pretest itu arti kata dimaksudkan ya, dimaksudkan ketika kita praktikumnya mau distilasi atau materi yang lainnya, kamu sudah mempelajari materi tersebut dulu. Apa sih distilasi yang mau dilakukan di lab itu apa, dan sebelumnya kan dikasih tahu ya di video ceritanya apa yang mau dikerjakan di distilasi tersebut. Bahkan sudah ada video sebelumnya dari laporan dari modul praktikumnya. Nah, pretest itu berarti dia berada di bab 1, 2, dan 3. Pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, yang ketiga adalah seperti prosedur praktikum, alat bahan, dan proses kerjanya. Itu arti kata pretest dan pendahuluan. Begitu kamu mempelajari pembuatan laporan pendahuluan secara nggak langsung, kamu sudah mengimajinasikan yang akan kamu lakukan di laboratorium itu apa, alatnya apa, bahannya apa, sampai alatnya yang seperti apa. Bahkan di situ pun di dalam video tersebut ada tentang apa namanya tuh, perakitan alat ya, ceritanya perakitan alat dari praktikum tersebut. Benar nggak Wildan? Sudah ada itu ceritanya di YouTube DCU. Betul, Bu. Betul, oke. Secara nggak langsung ini hanya saya tambahkan saja ya Wildan ya. Memang ada tes teori dan kawan-kawan. Namun karena pandemi mungkin ini di skip dan kawan-kawan oke lah, tidak masalah karena bisa penilaian di lapangan. Contohnya penilaian di lapangannya sama saya kasih sampel kemarin kan ya. Saya kasih sampel, lalu bagaimana tanggapan dari mahasiswa saya. Nah, jadi sebenarnya pretestnya itu ada di sepanjang perjalanan. Kayak apa ya, saya bilang kelompok 1 itu saya tulis di mana ya, saya lupa nih. Kelompok 1 itu berapa sampelnya segala macam tuh ada di mana ya? Yang kamu berapa mili aquadesnya, lalu etanolnya berapa mili itu ada di mana ya? Di Telegram, di grup atau gimana gitu maksudnya? Saya memberitahukan. Di YouTube, Bu. Oh, di YouTube. Oke, sebentar. YouTube ya. Di YouTube itu distilasi ya. Distilasi. Oke. Agak bingung ya kalau layarnya nggak bisa langsung, jadi saya harus share. Oh, bisa share ini ya, Windows ya ceritanya. Kalau share Windows itu semuanya nggak sih? Jadi saya nggak perlu, hanya butuh menarik saja ya. Sebentar, bagaimana ya? Present, stop present dulu. Terus saya your entire screen. Kalau entire screen itu, oh sini ya, screen 1. Oke. Oke, langsung kelihatan nggak screennya itu YouTube? Terlihat, Bu. Oh, itu berarti bisa 2 set ya di sini. Oke, ini suaranya saya matikan ya. Oke, saya tinggal cepat-cepatkan. Ini dia ya. Oke, sebentar. Kok nggak ada lagi? Tadi ada.
Ntar ya. Oke lah, ini bisa ambil. Oke. Mana itunya ya? Yang ini full ya, default. Udah sih, gedein dia. Ini kelihatan jelas sama kamu? Aduh. Bentar ya. Tantangan Zoom meeting tuh begini nih. Oke. Oh my god. Oke. Ada kelompok 1 Aquades 300 mili. Lalu di sini dituliskan, ini secara nggak langsung pretest ya, secara nggak langsung ya maksudnya ya. Sebentar saya kecilkan dulu biar bisa 2 set. Oke. Jadi seakan di pretest yang dilakukan itu sama saya adalah yang komponen bahan baku ya, bahan yang digunakan ya. Di situ ada Aquades 300 mili dan si etanolnya ya, si JATX-nya ya. JATX-nya, saya jangan sebut lah misalnya JATX-nya itu ada di 50 mili. Nah, di lapangannya gimana? Di lapangannya punya labu ukurnya. Kok labu ukur sih? Beda lagi. Apa namanya? Labu leher 3 ya? Labu leher 3. Itu volumenya berapa? 250 ml ya ceritanya. Kapasitas dia ya. Nah, ketika dilakukan ini, secara nggak langsung sebenarnya sudah dilakukan pretest oleh saya. Kamu punya argumen yang berbeda-beda. Contoh, Wildan ya, nggak apa-apa ya Wildan ya. Wildan gimana? Kamu berapa sih kemarin pekerjaan kamu? Pekerjaan saya tuh kalau nggak salah tuh Bu, volume awal etanolnya 50, 100. 100. Aquadesnya 300. Aquadesnya 300. Etanolnya 100 ya, 100 mili. Terus action di lapangan gimana? Actionnya berapa yang kamu kerjakan? Itu action di lapangannya kita kurangin etanolnya jadi 50, tapi Aquadesnya 300 Bu. Aquadesnya tetap 300, etanolnya 50. Oke. Pas dilarutin ya kan? Dilarutin kan ya? Dilarutkan, diaduk kan ya? Diaduk. Diaduk nggak? Diaduk Bu. Oke, diaduk. Diaduk pakai apa? Batang pengaduk. Oke. Terus jadi berapa volumenya? 350 Bu. Menjadi 350. Berarti nggak ada yang nguap ya? Secara nggak langsung udah dapat pemahaman, oh etanol itu nggak menguap ya. Dan tetap ya protokolnya pakai sarung tangan dan kawan-kawan. Barangkali kamu kan tidak tahu JATX itu apa sebenarnya awal mula. Oke. Labu leher 3-nya ukuran berapa? 250 mili Bu. 250 mili. Terus waktu dimasukin ke labu leher 3 tuh gimana? Dimasukinnya dari dinding labu, tapi itu misalkan 50 mili Bu. 50 milinya kita taruh di gelas kimianya itu Bu. Berarti labu leher 3-nya diumpankan 300 mili ya? Secara nggak langsung kan? Iya. 350 mm, sisa yang diabaikan ya? Oke. Menurut Wildan, yang dikerjakan ini sudah oke belum sesuai instruksi saya? Belum oke sih Bu. Iya, belum oke-nya kenapa nih? Harusnya kalau misalkan satunya dikurangin, satunya juga harus dikurangin Bu. Kan itu kan etanol dikurangin tuh setengah. Dan juga Aquadesnya dikurangin setengah. Oke. Sebenarnya gini ya, yang jadi persoalan saya itu kan banyak hal ya di lapangan ya. Salah satunya Wildan 50 milinya tuh diabaikan gitu, dan saya bengong gitu kan ya. Terus 50 milinya diapain gitu kan ya. Arti kata instruksinya udah keluar dari area. Ya, saya nggak tahu yang waktu yang 50 mili itu ya kalau misalkan melarutkan ya sebenarnya aman-aman saja, ceritanya aman-aman saja. Tapi kita kalau misalkan mau menghitung seperti itu,
memastikan bahwa dia benar 50 mili itu adalah sebagian persen berapanya segala macam, ngerti ya? Maksudnya kita kan larut. Oke, udah larut. Apakah saat mengaduk itu kamu melarutkan secara sempurna? Saya tidak tahu. Karena kamu mengaduknya pakai tenaga tangan ya, maksudnya putaran. Apakah dengan yang apa itu namanya, dengan stirrer ya, stirrer, magnetic stirrer, apakah itu juga rata? Dan itu sebenarnya iya, masuk komponen mas sebenarnya. Kalau yang dilakukan Wildan ini masih masuk komponen, cuman instruksinya jadi berubah saja ceritanya, jadi 300 padahal harusnya 350. Secara notabene kalau kita bilang kamu pada akhirnya ambil 300, berarti kan kamu tahu berapa yang dikurangi oleh Aquades, berapa yang dikurangi dari etanol yang posisinya ini adalah 300 Aquades dan etanol 100 ya. Sorry Mas Wildan, halo. Iya Bu, itu. Terus kenapa kamu ambil etanolnya 50? Oh, ini action kamu di lapangan ya? Action kamu. Nah, itu harusnya juga 250 Bu, iya. yang di lagu layer 3-nya. Gini. Kesalahannya ya, ini nanti kamu tinggal bisa improvisasi di setiap video kamu ya, kesalahan kamu apa segala macam ya. Ini contoh kasus Wildan ya. Jadi kesalahannya ketika kamu menuang Aquades 300, etanolnya harusnya 100, kamu kurangi 50. Oke, ya. Tapi ketika seperti yang kamu lakukan itu tidak mendasar. Kamu kurangi 50 ya, 100 menjadi 50, itu berapa persen Mas? Berapa persen ini? 50% kan ya? Iya bukan? 100 menjadi 50, setengahnya kan? Iya, setengahnya adalah 50%. Maka yang di Aquades yang dilakukan berapa Mas? 300 jadinya berapa? Harusnya 150 Bu. Iya, 150. Agar persentasenya tetap sama 50. Oke, nangkep ya Wildan ya. Oke, kita coba perbaiki dengan apa yang kamu ambil. Saya pikir awalnya kamu masukin 300 Aquades ya, ditambah 100 ml etanol, itu nanti kan jadinya 400 ya. Ternyata labu leher 3 saya itu muatnya adalah 300 mili. Kita ambil ini. Berapa persentase sih sebenarnya? Ya, berarti itu ya, kamu harus tahu persentasenya berapa sebenarnya yang ketika kamu masuk, ini kan kamu masukin 300 ya. Kalau misalkan kita ambil yang seperti ini, 300, ini 100, 400, ternyata yang kamu tuang hanya 100. Berapa sih persentasenya Aquades di sini? Ceritanya yang dipakai, karena ada sisa 100 ml. Paham nggak? Berarti kan ini ada persentasenya yang secara nggak langsung kamu lakukan. Kalau misalkan di sini ya Wildan yang kamu lakukan, kamu tetap kekeh dengan 100 dimasukkan menjadi 400, lalu kamu tuang menjadi 300, itu masih masuk akal Mas Wildan. Masih masuk akal. Kenapa? Dari 300 ini kan arti kata ada campuran sekiannya si etanol dan berapa-berapa. Cuman tidak ketahuan berapa, maka nanti mainnya nanti konsep mol di sini. Ya, atau pakai volume mol segala macam. Tapi kalau kayak situ kan jauh banget ya urusannya, jauh banget dan agak sedikit ribet. Dalam perhitungan pasti kita cari yang termudah. Maka yang dilakukan tadi sebenarnya yang ini. Kalau kamu mau ngurangin dia menjadi 50%, maka kuranginlah dia 50, bukan 50 mili. Ya, itu arti kata adil kalau bahasa. Ya, jadi sebelum pakai alat juga dicek dulu ini berapa volumenya segala macam. Dan ini sudah masuk ke kategori pretest. Seperti itu. Jadi Mas Wildan sudah tahu ya kelompoknya. Ya, bisa dibilang tidak menangkap gitu loh, maksudnya tidak menangkap apa instruksi yang sebenarnya. Nah, sekarang saya tanya, dasar Mas Wildan menurunkan jadi 50 etanolnya, Aquadesnya tetap 300. Kenapa? Tadi sih Bu sempat di lapangan tuh kan kita bingung tuh Bu antara mengurangin yang mana dulu. Waktu itu etanolnya udah diinin dulu Bu, udah dikurangin dulu, jadi udah campur duluan. Oke.
Oke, saat praktikum itu kan ada 3 orang ya, 3 orang kan ya di lapangan ya. Iya, Bu. Oke, saat 3 orang di lapangan itu, apakah ketiga-tiganya deal dengan apa yang dilakukan itu, atau ada, kok saya bimbang ya? Nah, saya nanya dulu, ada nggak seperti itu kejadian? Ada, Bu, kejadian yang seperti itu, Bu. Ada. Oke, arti kata di saat itu tuh sebenarnya, makanya kalau praktikum itu kan kita selalu gimana ya, kalau dalam kelompok itu kan macam-macam ya, ada yang leader, ada yang anggota, ada yang bagian backup di lapangan ya. Jadi ada beberapa, untuk suksesnya dalam sebuah acara, kalau saya bilang ya sebuah praktikum itu juga ada pionir, pemimpinnya, dengan harapan pemimpin ini nggak gerak sendiri loh, maksudnya anak buahnya juga nalar dengan apa yang akan dikerjakan secara bersama. Nah, ketika terjadi kesalahan seperti itu, kayak kesannya ditanggung secara bersama, ya ceritanya. Nah, kalau di sini di pretestnya itu masih simple, sebenarnya masih simple sekali. Apa ya, kalau saya bilang, aduh, wadahnya nggak cukup ya, apa yang harus saya lakukan nih? Nah, nanti kalau di lapangan, kembali waktu di penelitian Wildan, ya, bahannya cukup, ya, alatnya kegedean. Misalnya alatnya tuh 1 liter, tapi yang dimasukin menjadi 400 mili. Ini saya harus nambahin volume. Kalau nambahin volume berarti nambahin waktu ya. Atau saya cari alat yang ukurannya mungkin kalau misalnya 400 mili, berarti saya masukin itu 500 ml, karena ukuran di lapangan labu leher 3 itu kalau nggak 250, 500, 1 liter, 2 liter, dan kawan-kawan. Secara nggak langsung kita kan explore ya, labu leher 3 itu ada berapa sih ceritanya, ada berapa tipe ukurannya ya. Mungkin ini sebuah pengetahuan tersendiri ya, maksudnya agar tidak gagap di lapangan. Tidak gagap ini maksudnya praktikum ini kan sebagai media untuk persiapan ketika kita kerja praktik di lapangan, mungkin kita magang, mungkin kita juga nanti penelitian ataupun kerja nanti. Jadi sebenarnya ketika Mas Wildan memasukkan 300, itu labu leher 3-nya juga enggap-enggapan. Ya, kepenuhan kalau bahasa kita ya, terlalu dekat seperti itu. Karena kapasitas up-nya ada di 250. Mungkin itu yang tidak terfikirkan ketika setelah tahu, oh ternyata ya ketika Mas masukin 300 mili, gimana situasi si alat tersebut? Si labu leher 3-nya. Kegendutan, kebanyakan air apa gimana? Kebanyakan larutan apa gimana? Luber, Bu. Itu dia ceritanya itu. Berarti secara nggak langsung nggak dimasukin 300 mili dong, karena ada yang tumpah. Kan nggak diseruput itu ke dalam, kebalikin ke dalam lagi. Benar nggak? Betul, Bu. Iya, itu dia. Itu pengetahuan dasar ya, maksudnya mohon maaf ya. Kita harus peka dengan apa yang kita mau gunakan alat segala macam. Jadi mungkin beda dengan praktikum yang seharusnya kalian dapat waktu di SMA lah ya, maksudnya alat sudah ada gitu kan ya, jenis alat itu udah fix itu. Beda ceritanya kalau di ini saya berusaha untuk mengubah metodenya dengan cara ini alatnya silakan dipakai, bagaimana kondisinya, jadi kamu nanggap dengan apa yang ada di lapangan. Ya, kalau di praktikum waktu sekolah mungkin ya di SMA atau SMK lebih ini ya, maksudnya sudah disediakan satu set, ini yang kamu pakai semuanya segala macam, jadi kamu sangat terbantu. Benar nggak Mas Wildan? Benar, Bu. Benar ya. Jadi saat itu kamu hanya terfokus ya alat itu saja. Bagaimana ceritanya ketika ada alat nih berserakan lah ya di sebuah lemari, kita mau praktikum distilasi misalnya, apa ya alat yang mau dipakai. Nah, ketika ngomong apa yang alat berarti saat membuat laporan pendahuluan, kesannya itu copy paste. Karena kalau kita nulis ya, mengapa dulu laporan pendahuluan itu ditulis dengan tangan? Sebenarnya mengurangi tingkat copy paste sebenarnya. Kalau pilihannya pakai Word, kamu kan tinggal copy dari teman, oper dong ke sini gini segala macam. Tapi kan di sisi lain ada sih orang yang sebenarnya nggak copy paste, dia mengerjakan sendiri. Ketika kamu menulis, baik itu dengan komputer ataupun tulisan tangan, sebenarnya kan secara nggak langsung otak kamu berpikir dong, oh ini ya alatnya seperti itu, kan arti kata kamu belajar. Bukan buru-buru yang seperti kalian lakukan kalau saya suruh meresum,
Ya ngeresum itu bukan bisa sekali dua kali nonton video ya, bisa berulang kali sampai akhirnya menangkap isi dari penjelasan tersebut. Ya termasuk kayak seperti kita kuliah offline ya maksudnya. Nah jadi di situ saya sudah menangkap hampir semua tim, bukan hampir, semua tim ya. Benar nggak sih semua tim melakukan hal yang tidak berdasar? Tolong dijawab dari setiap kelompok. Saya tanya satu-satu ya berarti ya. Kalau di sini ada Mbak Adelia. Mbak Adelia gimana Mbak? Benar nggak saat memasukkan regennya, kalau kita bilang regen di sini, nggak berdasar gitu? Iya, Bu. Oke, Mbak Adelia, ini terus ya, kalian kan bisa lihat peserta ya, jadi langsung jawab ya Mbak Adelia, Detia, Afifa, tolong menjawab langsung. Jadi saya bisa nangkep, adakah kelompok yang lain punya dasar gitu, atau di sesi ini dia sudah menangkap gitu, karena saya harus mengambil poin untuk pretest. Jawab jujur saja ya, maksudnya dengan demikian kan jauh lebih baik nanti perbaikannya. Monggo Mbak Adelia. Mbak Adelia Nilam ya maksudnya ya. Iya, saya, Bu. Iya, gimana? Saya sekelompok dengan Wildan, Bu. Oh, berarti udah nangkep ya. Oke. Aditya? Aditya? Saya kalau di rekaman ada video saya ya, makanya saya hanya bisa satu layar, jadi nggak bisa nampilin wajah saya di kamu ya maksudnya. Aditya gimana? Oke, Afifa? Berio? Saya sama Wildan, Bu. Oke, Bima? Saya sama Wildan juga ya, Bu. Oke, Brigita? Iya, Bu. Gimana? Halo, Brigita. Dafa? Dapat juga sama Wildan, Bu. Jangan bilang semua orang dalam peserta ini Wildan semua lagi. Delima? Iya, Ibu. Gimana? Kalau kelompok aku waktu itu belum selesai, Ibu. Loh, kok bisa belum selesai? Kan yang waktu itu waktunya, Bu. Sekarang saya tanya. Sebentar, yang 4:30 ya? Iya, Ibu. Nah, itu masalah kamu, kenapa kamu tidak... Itu nanti sesi selanjutnya ya, ngebahas itu ya. Kesalahannya fatal ya. Oke, Dimas Yuda. Iya, Ibu. Iya, gimana kamu? Halo? Grace? Gimana Grace? Muhammad Nur Wahyudi? Ya, Bu. Ya, gimana Grace? Aku kebetulan yang pas waktu destilasi kadar air aku nggak ikut, Bu. Aku kelompoknya D5. Tapi kan ada hasilnya dong. Masa teman kamu nggak ada yang cerita? Iya, Bu. Kayak seperti kata D5 belum selesai, Bu. yang belum mulai sama sekali bahkan ya. Oke, Isan. Capek juga ya manggilin satu-satu. Kalau ini ada nggak sih yang bisa buka rekaman, buka video gitu? Saya bisa lihat kamu tuh ada nggak di situ. Khawatirnya kan kamu sambil jalan kemana gitu maksudnya. Oke, kita lanjut lah ya. Berarti pretestnya tidak ada satupun yang oke ya, kalau saya bilang. Kalau ada yang merasa apa ya bahasanya ya, tidak sesuai dengan kalimat saya barusan, silakan disampaikan ya. Maksud saya dengan harapan itu saya bisa menilai di mana sih kelompok yang lain, karena
abis dari praktikum ya udah bar pulang gitu loh, tanpa penyampaian hasil praktikumnya seperti apa. Itu yang saya tangkap ya maksudnya. Oke, pretest laporan pendahuluan ini. Ada yang mau dibahas lagi di pretest atau pendahuluan? Ada yang mau menanyakan dulu di bagian ini?